Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di mata kuliah pemberdayaan sosial kali ini, mulai dari hari ini dan sampai pertemuan sebelum ujian akhir semester, saya akan memberikan materi tentang Sustainability Development Goals. Atau tepatnya nanti dilanjutkan teman-teman akan membahas SDGs ya dari chapter buku yang saya berikan. Oke, saya akan share sedikit untuk pengantar kita kali ini. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, kita masuk ke Sustainable Development Goals. Nah, di sini saya akan berikan pertama sebagai pengantar adalah arti dari SDGs itu sendiri apa, kemudian tujuan dari SDGs itu apa, dan nanti kita masuk ke minggu berikutnya adalah diskusi kelompok, di mana tiap kelompok presentasi dari chapter buku yang saya berikan, dan di dalam presentasi tersebut ada diskusi dan tanya jawab, kemudian nanti ada tugas individu. Tugas individu itu meresum hasil presentasi kelompok dalam bentuk Word dan dikumpulkan di Kulon. Kemudian nanti karena ini sesi setelah UTS, jadi dengan saya akan ketemu pada saat ujian akhir semester. Apa yang menjadi nilai dalam ujian akhir semester adalah keterlibatan diskusi ketika aktif di kelas, dan juga nanti akan saya berikan semacam kasus untuk dianalisa oleh teman-teman sebagai ujian akhir semester. Baik, ini sebagai pengantar. Yang pertama adalah arti dari SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Jadi inti SDGs itu ada 3 hal itu ya, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, ini tujuan SDGs yang 17. Yang pertama adalah menghapus kemiskinan, kemudian yang kedua, mengakhiri kelaparan, yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat, pendidikan bermutu, yang kelima, kesetaraan gender, keenam adalah akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan adalah infrastruktur, industri, dan inovasi. Yang kesepuluh mengurangi ketimpangan. Yang kesebelas kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang kedua belas konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 penanganan perubahan iklim. 14 menjaga ekosistem laut. Ke-15 menjaga ekosistem darat. Ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan, minggu depan dan seterusnya adalah diskusi kelompok. Apa yang didiskusikan dalam kelompok adalah buku per chapter. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat resume dari chapter buku dan dipresentasikan. Dan mungkin diawali dari pembentukan kelompok dari kelas ini menjadi 17 kelompok. Ya, nanti tolong kormatnya membentuk 17 kelompok, nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi melalui WA dengan saya. Kemudian dalam diskusi kelompok itu bukan hanya presentasi, tentunya ada tanya jawab dari masing-masing mahasiswa yang menyimak dapat berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian di diskusi kelompok ini juga perlu ada moderator. Jadi nanti tentukan moderator untuk setiap kali presentasi. Nah, misalnya di dalam kelas ini terbentuklah lebih dari 17 kelompok ya, harus 17 kelompok di mana masing-masing kelompok membahas satu chapter tentang SDGs. Nanti kita lihat di dalam 6 pertemuan ke depan itu 17 kelompok ini harus semuanya presentasi. Artinya kalau dibagi 6 pertemuan, bisa aja masing-masing setiap pertemuan itu bisa 2 atau 3 kelompok yang presentasi.
Nah, tentunya perlu satu orang moderator untuk mengawali jalannya diskusi dan juga tanya jawab terhadap kelompok mana yang sedang presentasi. Kemudian nanti moderator itu juga bertugas merangkum isi dari masing-masing chapter dan kemudian juga mengumpulkan ke saya nama-nama penanya dan juga siapa yang menjadi moderator pada saat diskusi tersebut ya. Kemudian semua hal yang dilakukan dalam diskusi kelompok ini disubmit di Kulon. Apa yang disubmit di Kulon yaitu hasil presentasi kelompok yang disubmit di Kulon oleh masing-masing mahasiswa. Karena di Kulon itu kan nama per individu mahasiswa. Jadi untuk memperoleh nilai, masing-masing anggota kelompok tersebut harus mensubmit presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompoknya. Jadi bukan wakil kelompok yang submit di Kulon, tapi semua anggota kelompok harus submit di Kulon tentang hasil presentasi kelompoknya. Baik, nah ini buku yang menjadi tugas teman-teman yang akan didiskusikan. Judul bukunya adalah Mining Materials and the Sustainable Development Goals (SDGs 2030 and Beyond). Ya, ini dari Christian Parra, Brandon Lewis, Salim H. Ali. Ya, di sini ada goal 1-nya end poverty is all from everywhere. Goal 2-nya end hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture, zero hunger, fertilizer industry potential contribution, case study ya. Ini semua sampai goal 17 ya. Nanti siapa kelompok yang mendapat goal 1, siapa yang goal 2, goal 3, dan seterusnya itu diacak ya. Jadi nanti komtingnya ketua kelas gitu, tolong mengacak 17 kelompok ini ke dalam masing-masing goals ini ya. Jadi belum tentu kelompok 1 memperoleh goal 1 sebagai presentasi pertama, enggak, tapi bisa saja nanti kelompok 17 yang hasil dari acakan itu mendapat goal 1 sehingga presentasi pertama. Jadi presentasinya itu tetap berurutan dari goal 1 sampai goal 17, tetapi siapa yang membawakan untuk goal 1 belum tentu kelompok 1, karena kelompok tersebut diacak ya, sesuai dengan hasil acakan dari, mungkin pakai alat ya, seperti itu untuk bukunya. Nah, kemudian di samping tugas kelompok, ini ada tugas individu. Tugas individu di sini adalah melakukan resume hasil presentasi kelompok. Nah, kemudian masing-masing individu tersebut juga submit di Kulon. Jadi misalnya satu hari pertemuan itu ada 3 kelompok yang presentasi, sehingga masing-masing individu submit di Kulon itu 3 kelompok tersebut. Hasil dari presentasi 3 kelompok tersebut. Nah, yang disubmit berupa Word dan dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, ini yang saya katakan tadi, untuk nilai UAS. Ya. Nilai UAS itu yang pertama merupakan hasil presentasi kelompok yang sudah disubmit di Kulon oleh masing-masing mahasiswa. Jadi apabila ada mahasiswa yang belum submit hasil presentasi kelompoknya, tidak akan memperoleh poin nilai 1 ya. Kemudian poin nilai kedua adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Ini juga memperoleh poin dari saya. Di sini keaktifan mahasiswa itu bisa tanya jawab pada saat presentasi kelompok lain, dan juga dia sebagai moderator itu ada poinnya juga. Kemudian nanti poin ketiga dari nilai UAS adalah analisa kasus. Ini merupakan soal ujian akhir semester yang saya berikan misalnya 1 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester. Jadi nanti soal akan saya berikan terlebih dahulu di Kulon, teman-teman bisa download, mengerjakan di tempat masing-masing. Nanti pada hari H ujian akhir semester bisa dikumpulkan. Sehingga di hari H ujian akhir semester itu hanya presensi saja, klik presensi ya. Jadi mengumpulkan kasus yang sudah dilakukan ini bisa beberapa hari sebelum ujian akhir. Tapi nanti pada saat jadwal ujian akhir jangan lupa melakukan presensi untuk ujian akhir ya. Nah, demikian materi pengantar dari saya. Untuk selanjutnya minggu depan sudah mulai dilakukan diskusi, mulai dari minggu depan sampai dengan minggu terakhir sebelum ujian akhir semester. Baik, saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.